wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeten, Bapak Profesor Dr. Jazi Eko Istianto, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, dapat berpuasa, bersedekah, bertadarus, dan mentadaburi Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongannya, umatnya, amin, ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, meskipun Ramadan kali ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang harus memisahkan kita dari berjamaah secara real di Masjid Al-Hidayah Bapeten, namun Alhamdulillah dengan adanya teknologi, kita masih bisa berjamaah meski secara virtual. Insya Allah Masjid Al-Hidayah akan tetap mengisi Ramadan tahun ini dengan kajian-kajian Ba'da Zuhur. Di awal Ramadan ini, Alhamdulillah Bapak Kepala Bapeten, Profesor Dr. Jazi Eko Istianto berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka dengan kajian pertama dengan mengangkat topik fikih prioritas, mementingkan yang terpenting. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeten, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf ini bayangan saya berbicara di masjid, jadi hanya ngomong 10 menit ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa mencari di sana sini. Ini yang saya tayangkan adalah satu tayangan yang saya buat mendadak karena saya ya. Ini tayangan yang saya buat sangat mendadak tadi pagi, baru tahu kemarin kalau ternyata ngomongnya dialokasikan 1 jam. Nah, saya mudah-mudahan saya tidak menggunakan 1 jam, kita berdiskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Nah, ini istilah ini saya kenal ketika dulu ada ini buku sudah lecek begini judulnya Fikih Prioritas, terbit tahun berapa ini? Terjemahannya terbit tahun 96 ya. Mungkin sudah tidak ada lagi buku ini, saya nggak tahu, mungkin di penerbit yang lain dengan judul yang sedikit berbeda, misalnya ada yang menjudulinya fikih keutamaan, aslinya itu fiqh al-aulawiyat. Jadi ternyata di dalam amalan-amalan itu mereka tidak setara, tidak sama derajatnya ya. Amalan wajib tentu saja lebih tinggi derajatnya daripada amalan sunnah. Karena itu kalau yang wajib tidak kita laksanakan seperti puasa Ramadan ini, maka kita harus menggantinya di hari yang lain atau membayar ya yang sudah sepuh atau ibu yang hamil, ibu yang menyusui dan sebagainya. Mungkin kalau ibu yang menyusui, karena menyusui itu Dik, salat dulu, Dik.
Oh iya ya udah selesai ayahnya, kamu harus tadi. 2 tahun yang menyusui, jadi mungkin dia harus membayar fidyah ya kalau ibu menyusui ya. Jadi itu, tapi kalau yang sunnah mungkin kita tidak melaksanakan, itu tidak apa-apa. Nah ini beberapa pertanyaan tadi saya, ini misalnya kita sebagai pegawai negeri, ya mudah-mudahan nanti pada akhir Ramadan itu sudah libur ya. Pilihannya antara iktikaf atau bekerja. Yang bekerja ini menjadi kewajiban, sementara iktikaf itu adalah sunnah. Kalau kerja itu wajib, nanti tidak bekerja nanti tidak memperoleh penghasilan dan itu mencelakakan dirinya dan keluarganya. Kemudian mungkin juga tarawih dan bertugas. Ini kalau security kan, dia nggak bisa pergi, dia menjaga apapun aset yang harus dia jaga. Dan tentu saja dia tidak bisa ikut jamaah sholat tarawih. Tapi bertugas sebagai security itu hukumnya wajib. Bahkan mungkin melebihi wajib ya. Sementara tarawih itu sunnah, jadi nanti kalau memang mau tarawih mungkin diganti dengan sholat malam ya. Kalau shiftnya sudah selesai, tapi biasanya shiftnya dari maghrib sampai pagi, jadi dia tidak sempat juga ya. Makanya dia hanya akan melakukan yang wajib, misalnya sholat subuh ya, sholat isya dan sebagainya, karena dia harus berjaga. Kemudian orang yang bekerja fisik itu apakah berpuasa atau tidak? Ya kan? Tukang batu, tukang becak yang tidak pakai motor, segala macam itu, kalau dia berpuasa maka tidak kuat dia, produktivitasnya turun. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa itu sebaiknya tidak berpuasa berdasarkan suatu riwayat yang orang yang sangat miskin, jadi dia berhubungan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan, itu kafaratnya adalah memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa 60 hari berturut-turut. Tapi kemudian ketika ditanya, apakah kamu kuat puasa? Enggak, saya bekerja fisik jadi enggak kuat kalau puasa. Oke lah, kamu memberi makan 60 orang miskin. Lalu dia mengatakan, saya ini orang yang paling miskin di tempat saya, sehingga malah justru dia yang dapat sedekahnya. Kemudian sholat Jumat bagi dokter UGD misalnya, petugas damkar, pilot dan sebagainya, ini kan tugasnya dia selalu mengendalikan sesuatu. Dokter UGD juga tidak bisa diem, karena walaupun tidak ada pasien, itu akan bisa datang pasien darurat sewaktu-waktu. Petugas damkar juga begitu. Nah ini apakah solusinya, kalau 100% muslim, maka solusinya ya itu mungkin bisa diganti dengan sholat duhur, atau ya dipekerjakan dokter, petugas damkar, pilot yang non-muslim, sehingga yang muslim selalu bisa ikut sholat Jumat. Lalu ini yang mungkin jarang diangkat adalah antara ibadah sunnah dengan riset iptek ya, bagi para ilmuwan itu ya. Mungkin riset iptek itu tidak hanya di laboratorium, tetapi juga di gunung api, juga di hutan-hutan, juga di laut dalam. Jadi itu kalau dia protes gitu ya, protes keras lah istilahnya gitu di grup manajemen. Dia ditinggalkan ibadah sunnahnya untuk riset, ataukah risetnya yang ditinggalkan. Kemudian menolong orang sakit, tiba-tiba misalnya sebelum sholat Jumat ditegakkan sudah qomat, tetapi ada orang yang jatuh pingsan.
Maka itu apakah ya tidak semuanya, sebagian akan menolong itu dan nanti mungkin dia menggantikannya dengan sholat duhur. Ini yang lainnya masih bisa ikut jamaah. Ini kan karena apa? Karena darurat itu lebih tinggi posisinya daripada wajib. Darurat itu lebih tinggi. Jadi kalau ada orang sakit, mungkin sakit jantung, sakit apa, tiba-tiba jatuh di masjid, ya ini harus ditolong. Tidak nanti menunggu sholat Jumatnya itu selesai, baru kemudian ditolong, ya keburu meninggal orangnya. Jadi ini hal-hal yang mungkin tidak banyak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, tadi saya katakan darurat itu melebihi wajib ya, karena menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada menyelamatkan iman. Jadi di 1606 itu orang yang dipaksa untuk kafir, dia sebenarnya bisa pura-pura kafir agar dia tidak dibunuh. Selama hatinya itu mutmainnum bil iman. Hatinya sebenarnya beriman, tapi karena dia diancam kalau dia tidak kafir maka dia akan dibunuh. Maka ya menurut ayat ini ya yang ngomong aja kafir gitu ya. Tapi sebetulnya hatinya tidak. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, ini mohon maaf ini di screenshot saja dari satu web itu ya. Jadi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Jadi siapa yang setelah beriman kafir gitu ya. Ini barang siapa yang kafir setelah beriman, maka nanti fa'alaihim ghadabun, tetapi ini ada illah, ada perkecualian, yaitu illa man ukriha. Jadi siapa yang dipaksa, siapa yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, tetapi hatinya itu overflowing with faith gitu ya. Dia konten atau dia lebih condong kepada iman. Maka tidak memperoleh ghadabum minallah, tidak memperoleh murka dari Allah ya. Dan tidak memperoleh adabnya. Ini kan karena menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada menyelamatkan iman. Di ayat ini ada perkecualian di sini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Rumus dasarnya man kafara billahi min ba'di imanihi fa'alaihim ghadabun minallah. Jadi kalau orang sudah beriman kemudian menjadi kafir itu Allah murka padanya dan nanti ada azab yang pedih. Itu 1606. Jadi boleh saja orang itu menyembunyikan. Ini seringkali kalau ada perdebatan kan, apakah ini takiyah? Ya itu takiyah menurut saya itu kan. Orang menyembunyikan imannya di dalam kisah tentang orang-orang beriman yang di dalam istana Fir'aun itu kan juga gitu ya. Alladzina yaktumu imanahum. Kira-kira begitu ayatnya, mereka yang menyembunyikan imannya itu di dalam keluarga Fir'aun. Karena kalau dia menunjukkan imannya, ya dia dibunuh, dihukum sama Fir'aun ya. Nah, itu kan kita kenal salah satu wanita yang menjadi contoh itu salah satunya adalah istri Fir'aun. Ya, ada 3 yang disebut di dalam Quran itu istri Fir'aun, kemudian Maryam, satu lagi siapa? Jadi ada Maryam ibunda Nabi Isa, kemudian ada istri dari Fir'aun itu menjadi contoh, walaupun Fir'aunnya kayak begitu, tetapi dia beriman, dia wanita yang beriman. Ya.
Kemudian dalam kondisi darurat yang haram dimakan itu dibolehkan untuk dimakan selama tidak berlebihan. Jadi kalau kita lihat di sini 6145 qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira ba'in faman ittara ghaira ba'in wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang out of necessity, forced by necessity, without willful disobedience, nor transgressing the limit. Jadi tidak berlebih-lebihan dan tidak dalam rangka untuk maksiat, mengatakan bahwa oh ini halal gitu. Ini tetap misalnya daging babi ya tetap haram, tetapi karena dia tidak punya makanan lainnya, adanya hanya itu. Kalau dia tidak makan, maka dia akan meninggal. Atau apapun yang disebut di sini yang diharamkan itu kan darah ya. Bukan bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi, ya. Kemudian sesuatu yang disembelih tidak disebutkan nama Allah. Hanya ini saja yang diharamkan ya. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa ada bangkai ya, di tengah hutan di kutub, kalau hutan biasanya ketemu binatang-binatang lain ya. Tetapi mungkin di padang salju gitu nggak ada makanan lainnya, dia stranded di situ, lalu adanya adalah bangkai, maka ya dia dibolehkan untuk makan untuk supaya hidup aja, tidak berlebihan. Lalu satu bangkai kambing itu dihabisin sekali makan kan tidak. Jadi dia hanya untuk menyangga hidupnya saja. Maka di sini kondisi darurat itu membolehkan yang haram untuk dimakan. Yang sebelumnya dalam kondisi normal itu tidak boleh. Jadi ini ada emergency, ada necessity ya, necessity. Kemudian di dalam 19 itu yang dipakai oleh buku tadi bahwa orang itu tidak bahwa amal-amal itu tidak sama derajatnya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah. Mereka tidak sama di hadapan Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi apakah kamu akan menjadikan orang-orang yang memberikan minum kepada jamaah haji yaitu di Masjidil Haram atau yang memaintain ini marbotnya ya, yang menyapu, yang ngepel dan sebagainya, itu kalau ada orang tua ngompol di situ ya, atau BAB gitu karena ya udah tua, ini harus dipel, dan mungkin yang memaintain tiap harinya pun apakah itu sama dengan mereka yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir dan berjuang di jalan Allah. Mereka tidak sama dalam pandangan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka yang berbuat yang berbuat dolim. Jadi ini menggambarkan bahwa tidak sama ya antara marbotnya dengan panitia yang memberi minum dengan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, maksudnya itu bukan lalu otomatis bahwa marbotnya itu pasti lebih rendah derajatnya. Kalau dia punya itu, kalau dia beriman dan pada Allah dan hari akhir dan kemudian berjuang di jalan Allah dalam kemarbotannya, ya dia tetap posisinya terhormat. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa bisa saja itu yang orang memaintain Masjidil Haram itu dalam rangka dia memang kehidupannya begitu, dia demi uang, demi kehidupan ya, dia tidak punya pekerjaan yang lain, jadi itu pekerjaannya itu atau memberikan minum, jadi tidak sama. Lalu ini dijelaskan bahwa
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya, posisi mereka itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang sukses ya, yang ulaika humul faizun ya, mereka yang mencapai kesuksesan. Jadi ini yang digunakan oleh penulis buku tersebut sebagai dasar menyusun fikih prioritas, karena selama ini orang menganggap itu sama, semua amalan itu sama. Tidak, amalan-amalan itu berbeda derajatnya ya. Jadi amalan wajib itu sholat isya itu posisinya lebih tinggi daripada sholat taraweh. Ya, tapi kebanyakan kita itu kan pergi mau sholat taraweh. Padahal yang lebih penting, lebih utama itu adalah sholat isya-nya itu, bukan sholat tarawehnya ya. Kalau sholat taraweh itu hukumnya sunnah, sholat isya itu hukumnya wajib. Jadi makanya panitia sering menyebut jamaah isya yang kemudian dilanjutkan dengan sholat taraweh berjamaah. Itu mungkin maksudnya bahwa itu jangan dilupakan bahwa yang wajib di situ adalah sholat isya. Kemudian orang berseteru, berdebat dan sebagainya tentang banyaknya rakaat sholat taraweh. Padahal yang lebih penting adalah ukhuwah Islamiyah itu wajib, sementara itu taraweh itu tidak wajib. Taraweh itu ibadah ekstra, dan ibadah ekstra itu tidak ada perdebatan sebetulnya. Kita mau taraweh 23 rakaat atau 8 rakaat atau berapa, 11 atau berapa itu ya, itu tidak ada masalah seperti. Sehingga itu bukan menjadi, tidak boleh menjadi sesuatu yang menimbulkan perdebatan dan kemudian ada ill feeling di antara umat Islam. Kemudian ini sering kan, itu sering kita dengar di dalam Quran itu selain la yastawun itu ada laisu sawa'a ya. Itu surat berapa tadi ya? Nah ini ya, laisu sawa'a, they are not the same ya. Mereka tidak sama. Laisu itu berarti menunjuk pada mereka ya. Kalau orang yang walatakulu liman alqa alaikumussalam lasta mu'mina, itu al-ayah. Ada juga ayat yang begitu, lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman. Padahal orang yang itu mengucapkan salam ya, jadi jangan mengatakan pada orang yang mengatakan salam itu kamu bukan orang beriman, sehingga kita tidak menjawab salamnya ya. Ini laisu sawa, ada kelompok-kelompok yang dikatakan bahwa mereka tidak sama. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi di antara ahlul kitab itu ada orang-orang ya, yang ummatun qa'imatun. Jadi umat yang berdiri. Maksudnya itu umat yang benar ya. Yatluna ayatillah, ya, mereka selalu membaca tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah all night long ya. Ana al-lail wa hum yasjudun, dan kemudian mereka bersujud kepadanya. Jadi tidak sama. Ayat lain mengatakan minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Itu ayat berapa juga Ali Imran tentang ahlul kitab itu. Minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasikun. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi juga kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini mengawali diskusi kita tentang ini, saya ambil dari buku tadi. Memang akan panjang kalau yang dibahas adalah buku itu. Saya akan pindah ke sini ya. Ini presentasi saya sebelumnya. Ini sudah berubah ya presentasinya ya. Saya harus keluar. Ya, kalau enggak
berubah ya saya kembali ke sini sama aja, itu cuman ya. Jadi sebetulnya kita itu kan diberi rezeki yang berbeda-beda, diberi kompetensi yang berbeda-beda, diberi kemampuan yang berbeda-beda. Tujuannya itu supaya terjadi division of labor. Kemudian karena ada division of labor itu, kita bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Jadi yang kita membeli makanan itu berarti kan mereka yang jualan makanan itu kita manfaatkan kemudian kompetensinya dan kemudian mereka memperoleh income. Jadi ketika saya nge-share foto yang pertama kali vaksinasi itu kepada kawan-kawan saya, ada yang komentar kenapa harus pakai background? Apakah itu tidak menghambur-hamburkan uang di masa pandemi ini? Nah, saya jawab ya kalau tidak ada backgroundnya, berarti kita mematikan industri rakyat, mereka yang membuat background atau yang menyewakan kursi. Kalau kita menyewa kursi, menyewa tenda, itu artinya kita menghidupi orang-orang yang hidupnya dari menyewakan tenda. Dan tidak hanya dia saja, nanti mereka punya pegawai, pegawainya juga ikut hidup ya. Nah, ini perlu ditekankan bahwa misalnya saya ke Jogja, ya, saya kemarin itu acaranya Pak Indra Subekti itu di Jogja, ya kelihatannya kan membuang uang itu ya, sekian banyak orang di Jogja, tetapi karena saya belum berani naik pesawat, maka saya menggunakan jalan darat ya. Akibatnya kan dengan perjalanan dinas saya itu Pertamina dapat income. Lalu pengelola jalan tol, pengelola itu dapat income dari tolnya. Kemudian berhenti di rest area membeli makanan itu menghidupi pengusahanya dan pegawainya. Kemudian di Jogja membeli dawet, membeli selondok, membeli segala macam itu menghidupi pengusaha yang ada di Jogja, membeli bakpia, membeli bakso, sate dan sebagainya, itu namanya adalah infak sebetulnya itu. Angfiku mimma rozaqnakum ya. Belanjakanlah. Jadi itu memberi kail kalau itu. Kalau kita berinfak kepada orang yang tidak punya pekerjaan, kita beri uang ya kita memberi ikan. Tapi ini kan orang-orang produktif ya. Orang-orang produktif yang dia memang punya usaha, ada pegawainya. Jadi kalau saya membeli bakpia gitu ya, tidak hanya pengusaha bakpianya yang dapat income, tapi pegawainya juga. Dan kemudian anaknya juga, istrinya juga atau suaminya juga, dia akan dapat income dan mungkin belinya pakai aplikasi itu juga ada orang yang pengantarnya itu juga dapat income. Dan ini semua muter. Kalau semua dihentikan, nanti itu tidak ada ekonomi yang bergerak, sehingga kita sendiri juga akan kena nanti ya. Jadi itu indahnya. Jadi kalau di Quran itu masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi dari kita membelanjakan bukan infak, pemahaman bukan sedekah memberikan kepada pengemis dan sebagainya itu bukan, tetapi membeli dari warung-warung, dari toko-toko, ini industri rakyat itu ya, industri kecil. Nanti dari situ akan bercabang 7. Dari bercabang 7 nanti masing-masing cabang akan bercabang 100. Jadi tadi membeli bakpia, pengusahanya juga dapat income, kemudian pegawainya juga dapat income, nanti untuk memberi makan anak istrinya dan nanti anaknya bisa sekolah, bisa itu terus gitu, ada trickle down effect ya, dan itu sangat bagus sekali. Jadi itu kita mungkin tidak perlu berhenti total untuk membelanjakan ya. Bukan berarti itu menghambur-hamburkan uang kan. Kemarin kita nyewa tenda, kemudian nyewa kursi mungkin ya, itu bukan menghamburkan uang, itu untuk punya peran bahwa dana pemerintah itu juga bisa menghidupi ekonomi masyarakat dan dalam batas-batas yang diperbolehkan ya. Ya ini kalau kita baca ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi ya
rahmat Allah ya. Yaksimun itu ya membagi ya, bagian fisika itu bahasa Arabnya ismil fisya, ism ya, ismil fisya itu bagian fisika. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jadi Allah mengatakan bahwa kamilah yang membagi-bagi ma'isyatahum, penghidupan mereka dalam hidupnya di dunia ini. Jadi Allah menggunakan kata wi itu bukan berarti Allah lebih dari satu, tetapi bahwa ini peran banyak aktor, bukan Allah saja ini. Jadi Allah memberikan rezekinya, tetapi kalau orang tidak bergerak, orang tidak berbisnis, orang tidak bekerja, maka rezekinya itu ya menggantung, tidak turun kepada kita. Maka Allah menggunakan kata nahnu, bukan ana, bukan saya. Ini artinya karena ini sebuah sistem. Jadi orang harus bekerja untuk memperoleh ma'isyah gitu ya, untuk memperoleh biaya hidup. Orang harus jalan orang ini. Jadi ini perjalanan itu punya manfaat yang besar bagi ekonomi. Warafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Jadi satu dilebihkan derajatnya dari yang lain. Lihat tahida ba'duhum ba'dun sukhriya. Jadi supaya bisa masing-masing bisa mempekerjakan. Ya ini yang kerjanya dokter, ya saya ke dokter ya. Karena saya bukan dokter ya. Nanti mungkin anaknya Pak Dokter itu kuliah di UGM, saya ajar bolak-balik kan gitu ya. Atau rumah sakitnya adalah pemegang izin dari Bapeten. Jadi itu saling memanfaatkan. Semua. Jadi saya dulu di rumah sakit mana itu, kalau nggak salah itu Omni atau mana dulu ya. Jadi ada orang jualan sekoteng di situ ya. Jadi sambil nunggu dokter itu membeli sekoteng. Jadi ini banyak sekali yang kita lihat di sekitar kita itu, bahwa itu lihat tahida ba'duhum ba'dun sukhriya. Yang tadi ya kayak gitu ya, membeli jajan pasar aja itu kan sebenarnya menghidupi ekonomi, menghidupkan ekonomi. Karena nanti kita di belakangnya itu ada apa, walaupun ini sekedar jajan pasar yang nilainya tidak seberapa, tetapi dia menggerakkan ekonomi dan mempunyai efek yang trickle down efeknya. Jadi ini orang fakta bahwa orang itu pekerjaannya beda-beda. Lalu di sini wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ini gambaran bahwa tidak semua orang itu harus menjadi agamawan ya. Dan tidak semua orang harus menjadi tentara atau profesi lainnya. Ini dalam konteks ini adalah tentara yang pergi ke medan perang. Ini dikatakan bahwa maka tidak pada tempatnya orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya. Ini kira-kira artinya seperti itu ya. Semuanya menjadi tentara, semua pergi medan perang ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Jadi harus ada sebagian kecil dari umat itu yang menekuni ilmu agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nanti mengajari tentara itu ketika memberi peringatan kepada tentara itu ketika tentara itu kembali dari medan perang. La'allahum yahdharun, supaya mereka bisa memperoleh peringatan lah gitu ya. Jadi ini fakta bahwa division of labor itu ada. Jadi kalau saya meyakini bahwa cara kita mengisi Ramadan itu tentu tidak sama dengan para agamawan, para ustadz, para kiai, mereka yang memang belajar untuk menjadi ustadz, mungkin dari pagi sampai sore mereka itu membaca Quran, membaca kitab-kitab dan sebagainya. Nah, kalau kita ini para pengawas radiasi melakukan seperti itu tidak pada tempatnya. Siapa yang lalu mengawasi pemanfaatan nuklir ya, kemudian
komunikator, istilahnya apa itu, protokol, Pranata Humas dan sebagainya, para perencana, para arsiparis, para apa lagi, ya Pranata komputer dan sebagainya, itu Pranata nuklir, peneliti dan sebagainya. Kalau itu menghabiskan, mengalokasikan waktunya atau mengisi waktunya seperti para kiai, seperti para ustadz, tentu akan ada lapangan pekerjaan yang lowong. Ini kalau semua tentara tadi ikut-ikutan belajar agama, maka negara tidak kuat karena tidak ada yang mempertahankan negara dari serangan musuh. Tetapi kalau tidak ada yang belajar agama, maka tentaranya ini tidak ada yang ngajari. Jadi semua punya peran masing-masing, yang itu tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Masing-masing punya peran. Nah, kalau peran itu ada satu yang lowong, maka ini kesalahan negara kalau tidak ngatur bahwa di satu ada profesi, ada tugas ini, tapi nggak ada yang melakukan. Atau ada tugas tapi dikeroyok oleh banyak orang. Jadi ini harus diperhatikan betul ya. Kemudian juga di surat Al-Isra itu ada kul ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi kita yang staf keuangan ini penghitung kayak gitu ya. Zaman dulu mungkin pakai kalkulator, sekarang mungkin pakai Excel, kemudian pakai aplikasi, itu tidak ada salahnya selama kita juga melaksanakan tugas-tugas kita kepada Allah. Jadi kalau masanya sholat, ya sholat gitu aja kan. Tidak ada yang namanya pekerjaan dunia itu lebih rendah daripada pekerjaan akhirat. Karena kalau orang hidupnya hanya untuk akhirat saja, ibadah ritual terus, tidak ada pekerjaan yang sifatnya dunia, siapa yang akan memberi makan dia? Siapa yang akan memberi makan anaknya, istrinya, dan sebagainya. Jadi itu makanya sebetulnya di file saya kemukakan di Undip beberapa bulan yang lalu, saya katakan bahwa agama itu justru diperlukan oleh hamba-hamba dunia. Hamba-hamba akhirat mungkin tidak memerlukan agama karena mereka sudah bersatu dengan Tuhannya. Kita itu karena pekerjaan kita dunia, maka kita justru agama itu menjadi sangat relevan. Aturan-aturan moral ini sangat relevan sekali karena kita berhubungan dengan dunia, dan tidak ada orang yang tidak melaksanakan agama Islam itu dihadirkan bukan untuk menghapus profesi-profesi dunia itu. Ya, kemudian ini ada waktu bikin screenshot ini mouse-nya ada di sini. Jadi itu sebenarnya kan ini web itu bagus sekali. Ini yang Quran.com ya. Lalu kalau kita mau lihat yang ada aspek bahasanya, etimologi atau morfologi kata-katanya itu kita bisa buka di korpus Quran. Nanti kita tahu ya apakah ini fi'il mudhari itu present continuous tense atau fi'il madhi itu apa past tense, past participle, past perfect ya. Past perfect tense itu kita tahu semua. Ini apa itu laki-laki, gendernya atau perempuan, itu bisa diklik di situ. Ini aplikasi yang sederhana, siapa yang membuat, tapi sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita. Jadi ini 5725 itu ada orang yang mengatakan bahwa ini masalah besi ya. Besi, ini salah satu isotop besi itu 57 kan nomornya ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa surat Al-Quran itu 114. Jadi 57 itu di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah ini Al-Hadid ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Ya. Jadi sungguh laqad itu kan qad itu sebenarnya penekanan la itu juga penekanannya 2 kali ya. Laqad arsalna sungguh kami sudah mengirimkan rusulana nabi-nabi, rasul-rasul bil bayyinat. Akar katanya sebenarnya sama antara arsalna dengan
dengan Rasul itu kan sebenarnya barangnya sama. Ini cuma ini kata kerja yang ini adalah manusia yang diarsil gitu ya. Bil bayinat itu dengan ayat-ayat yang jelas. Nah, sebenarnya ada tapi tidak di sini saya bicarakan bahwa yang kata ayat itu selalu bermakna pasal-pasal ini. Ayat yang di sini enggak. Ayat itu sebenarnya bisa bermakna mukjizat juga, bisa bermakna tanda-tanda alam. Ya. Jadi tidak selalu berarti pasal atau ayat di dalam undang-undang, di dalam Quran, tapi bisa juga dari alam semesta itu bisa bermakna ayat, tapi seringkali menggunakan dan bisa juga bermakna mukjizat. Ya. Mengapa tidak diturunkan ayat kepada orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad itu orang-orang Yahudi atau apa menanyakan kok tidak ada ayat. Maksudnya tidak ada mukjizat. Kalau ayatnya ada, ayat ini Ma'humul kitab, dan juga angzalna itu dari kata nazal itu turun, tapi kalau angzalna itu terjemahnya we send down, tapi we cause to send down. Jadi penyebab turunnya itu adalah Allah. Ma'humul kitab wal mizan. Jadi ada kitab dan ada mizan, itu timbangan amal baik buruk. Liyaquman nasu bil qist. Jadi untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Ya. Kemudian wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Jadi ini, dan kami juga turunkan besi, di dalamnya ada kekuatan yang besar dan manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong nabi-nabinya. Bil ghaib itu artinya tidak, padahal tidak bersama nabi gitu ya. Ghaib itu kan absent sebetulnya. Jadi kalau kita tidak masuk kuliah itu namanya absent kan, itu ghaib ya. Innallaha qawiyyun aziz. Jadi kita tidak bersama nabi tetapi menolong nabi itu ya. Yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Menolong Allah, ini hu yang ini menunjuk kepada Allah ini ya. Kalau Ustadz dulu nyebutnya domir atau saya, ini kan ini kepemilikan atau bahasa Inggrisnya itu possessive pronouns ya. Ini possessive pronouns ya. Ini nunjuk kepada Allah ya. Warusulahu, jadi yang tolong Allah dan Rasul. Tapi menolongnya dengan apa? Ternyata menolongnya tidak dengan kitab, menolongnya itu dengan al-hadid. Gitu ya. Jadi kalau dengan kitab itu munculnya adalah timbangan baik buruk untuk menghukumi atau memimpin, menegakkan keadilan di antara manusia. Ini soft. Ini namanya Al-Quran itu kan soft. Tetapi yang hard itu besi. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah pembagian tugas. Yang di sini adalah para agamawan, para ustadz, para kiai. Ini adalah para saintis, para engineer. Ada di sini. Jadi ada dua. Tidak hanya kitab aja, tetapi juga al-hadid. Ya, ini tadi harusnya sudah saya sebut, itu sebagai orang Islam itu, Muslim itu tidak perlu harus, yang penting ini kita bekerja untuk cari makan, untuk cari penghidupan, untuk cari uang, cari apapun ya, itu dibolehkan saja. Tetapi ketika ini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi kalau wahai orang beriman, idza nudiya itu dipanggil kan ya. Idza nudiya lis-shalah. Ini maksudnya dengar kata adzan, tetapi ini tidak ada kata adzan. Adzan itu nanti adanya malah di surat Al-A'raf, tapi itu pada masa sudah di akhirat nanti fa'adzana mu'adzinum bainahum gitu ya. Jadi ada pengumuman, ada orang yang membuat pengumuman, itu namanya mu'adzin itu, tapi Qur'annya malah menyebutnya itu ketika di hari akhir nanti dalam surat Al-A'raf ya, fa'adzana mu'adzinum bainahum al'anatullahi 'alal dzalimin atau apa di situ ya.
Jadi ini kalau dipanggil ya kita dengar adzan min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, ini saya mungkin memahaminya kenapa nggak dipakai kata adzan, ya ini kan kita tidak ke masjid itu tidak nunggu adzan. Sebetulnya tidak nunggu adzan. Jadi kira-kira waktunya kayak apa, apalagi di negara Eropa dan ini nggak dengar adzan nggak boleh keras gitu ya. Jadi kita pergi ke masjid di hari Jumat itu ketika waktunya kira-kira sudah akan masuk dan kita tidak terlambat ke sana. Jadi itu sudah nudia. Jadi tidak perlu mendengar adzan baru ke situ ya. Ila dzikrillah wa darul bai dan apa maka bersegeralah ya itu ya gitu ya. Itu apa itu? Rajulul yas'a. Itu Musa yang ngasih tahu Musa itu digambarkan ya ada min aksal madinati rajulun yas'a. Jadi mau ngasih Musa bahwa tentara Firaun itu ngejar, mau ngasih tahu dia tergopoh-gopoh tergesa-gesa untuk memberitahu pada Musa tentara-tentara Firaun itu kejar-kejar kamu gitu ya. Yaitu ini makanya dia ini fas'au ila dzikrillah, ini bersegera. Jadi hasan ini tidak sekedar hasan. Hasan itu kan cepat-cepat gitu ya. Jadi ila dzikrillah untuk kepada zikrullah, zikir, dan wadarul bai itu hentikan semua perdagangan. Jadi Quran itu mengakui bahwa orang itu berbisnis. Jadi bukan Quran tidak mengatakan bahwa aktivitas dunia itu tercela, enggak. Ini bisnis, tapi kalau dipanggil untuk sholat Jumat di sini ya bisnisnya dihentikan. Tidak ini sibuk, ini sedang laris-larisnya gitu ya. Jadi ini dihentikan, lalu kita pergi ke sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik ya gitu ya. Nah ini juga pengakuan Quran terhadap bisnis, terhadap penghidupan, dari pekerjaan-pekerjaan yang dunia itu faida kudiyatis sholah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ini ketika sudah selesai sholat, maka berterbaranlah di muka bumi mencari karunia Allah gitu ya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tetapi ketika kita bekerja itu maka wadhkurullaha katsiran. Jadi kalau ini zikir itu subhanallah itu tidak masuk di sini ya. Jadi zikirnya itu mengingat Allah. Sambil ngetik di komputer itu kita ingat Allah. Sambil menuangkan dawet itu ke gelas kita ingat Allah. Sambil ngitung uang kita ingat Allah, ini uangnya lembaga misalnya ya. Sehingga karena ingat Allah maka kita tidak melakukan sesuatu yang terlarang, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan manipulasi, dan pedagang juga tidak ngapusi ya. Ngapusi ini bahannya asli padahal bahannya itu sintetik. Kemudian ini kapan best before-nya kapan? Nah, ini kalau pedagang tidak ingat Allah, dia akan berbohong, yaitu mencelakakan orang, nanti dikonsumsi menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Ini karena ini wadhkurullah katsiran, selalu ingat Allah, tidak selalu harus dengan ucapan-ucapan zikir, tapi hatinya mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Ini janjinya juga. La'ala itu tidak selalu ya. La'ala itu probabilitas ya. Jadi kita puasa itu juga tidak ada jaminan bahwa ya tidak ada jaminan bahwa kita akan menjadi orang takwa. Cuman probabilitas. Ya. La'alakum tattaqun. Ini juga la'alakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu sukses bisnisnya ini ya. Dengan menjalankan bisnis dan mengingat Allah banyak-banyak, mudah-mudahan bisnisnya sukses. Ya, mudah-mudahan karirnya naik cepat. Itu kalau pegawai negeri ya, mudah-mudahan pekerjaannya dimudahkan. Dan ini kenapa kok saya berkesimpulan la'alakum tattaqun itu bukan jaminan, karena ada ayat lainnya, idhaba ila fir'aun, itu perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ya, apa itu kalimatnya itu fakula, ini lamnya
panjang karena dua orang ya. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakka aw yakhsha. Jadi wahai Musa dan Harun, pergilah ke Fir'aun. Katakan kalimat-kalimat yang lembut kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dia la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi supaya mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Tapi kenyataannya kan tidak kan? Kenyataannya kan tidak takut juga dia. Jadi la'alla itu probabilitas, perchance bahasa Inggrisnya itu la'alla. Ini that ye may bro. Ini makanya ada kata may. Ini tidak, bukan deterministik, ini stokastik. Ya, stokastik. Jadi orang-orang berbisnis selalu mengingat Allah banyak-banyak, tidak harus dengan zikir mulut dan tapi hatinya mengingat Allah itu mudah-mudahan nanti sukses bisnisnya, cepat menanjak karirnya dan sebagainya. Ya, wah ini tinggal berapa menit? Ya ini sering kita juga motong ayat ya, motong ayat. Ini yang jarang orang katakan ya. Biasanya motong di sini ya. Fastabiqul khairat ini saya. Ini ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah gitu ya. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hasan in every good word. Wahum laha sabiqun. Ini yang dilupakan banyak orang. Wahum laha sabiqun. Itu artinya apa? Sabik itu juaranya. Sabik itu yang paling depan. Jadi kalau ada pacuan kuda, ya, pacuan kuda itu paling depan itu disebut as-sabik. Itu juaranya. Yang nomor 2 itu disebut sholat. Jadi sholat itu sebenarnya mengikuti. Artinya sholat itu mengikuti. Ya, kemanapun yang di depan itu mengikuti. Jadi ini wahum laha sabiqun itu artinya selalu menjadi juaranya, selalu nomor 1, selalu the best. Itu artinya ya kita tidak selalu harus gitu. Maksudnya adalah selalu berusaha sebaik-baiknya. Jadi ini wahum laha sabiqun, dalam kebaikan itu umat Islam itu yang terdepan semuanya. Ya kita memang tidak sedang berada di depan saat ini ya. Nah, ini juga ini yang orang sering motong ini. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ini mungkin yang sering disebut orang fastabiqul khairat, tapi yang dilupakan adalah wahum laha sabiqun tadi, dan selalu menjadi yang terdepan, selalu menjadi yang pertama, selalu menjadi inisiatornya, selalu yang menjadi first mover dan sebagainya, selalu menjadi juaranya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Jadi to which as a goal to which Allah turn to him, kemudian itu berlomba dalam kebaikan yang siapa saja dikehendaki Allah akan menyatukannya, dan Allah memiliki kekuatan atas segala hal ya. Nah ini mungkin yang ini sudah terakhir belum ya. Ya ini juga syarat untuk menjadi yang terdepan, memimpin peradaban itu tadi itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan selalu menjadi yang juaranya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita betul-betul beriman, maka kita will gain mastery. Kita akan menjadi juaranya. Kita akan yang memimpin. Kita akan yang terdepan. Kita akan yang paling maju. Kita yang paling bersih negaranya dari sisi environment, kita yang macam-macam gitu ya. Kalau ini setiap orang berprinsip seperti ini. Nah mungkin yang ini, kenapa tadi saya mengatakan tidak setiap orang itu harus mengikuti langkah-langkah ulama, kiai, ustadz dalam menghabiskan waktu, mengisi waktu Ramadan itu karena ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, ini ayat yang artinya bukan ayat pasal-pasal gitu ya. Ini ayat yang artinya tanda-tanda alam. Ya, ini karena ini adanya di pergantian siang dan
malam ya. Dan ulil albab itu high order thinking ya. Ulil albab itu Quran itu di tempat lain saya punya banyak sekali ayat yang menggunakan ulil albab, mungkin 18 ayat ya. Artinya Islam itu menghargai high order thinking. Jadi man of reason, ulil albab itu man of thinking, man of reason. Jadi tidak hanya di low order thinking, tetapi di high order thinking. Itu kalau belajar dari konsep pendidikan ya. Kemudian ini alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini seorang saintis atau seorang engineer atau apapun ahli-ahli ilmu dunia itu tidak otomatis dia orang-orang yang tidak baik ya, selama dia mengingat Allah. Sekali lagi bukan subhanallah gitu, tapi dalam hatinya dia mengingat Allah dalam setiap kehidupannya, langkah-langkah kehidupannya itu ditunjukkan di sini, berdiri, duduk atau telentang itu, dan selalu bertafakur tentang ciptaannya. Ini kan berarti tadi high order thinking skill tadi ya, high order thinking skill, karena bagi para ilmuwan itu fenomena alam ini adalah ladang untuk dipelajari dan juga nanti berujung kepada Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini pasti ada manfaatnya, ada maksudnya. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi berujung kepada takut kepada Allah. Sehingga kalau di sini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ulama itu tidak hanya orang yang menguasai ilmu agama, tetapi dia seorang saintis, seorang engineer, seorang ahli psikologi, seorang ahli komunikasi, seorang ahli apalagi. Udah habis ya, waktunya habis. Ya, itu saya kira ini mungkin terakhir ini ya. Jadi kita mana tadi? Sebenarnya 754 ini ya. 754 ini Allah memberikan dua. Boleh. Itu nambahin. Kita itu. Iya, kalau di Al-Quran itu adalah yang tertulis, ya. Ada perintahnya. Dan kemudian ada yang tidak tertulis, yaitu ala lahul khalqu wal amru. Nah, di sini ala lahul khalqu wal amru. Jadi kenapa khalqu disebut duluan, ini menurut pemahaman saya, karena dengan memahami khalqu, ciptaannya, maka kita bisa kemudian menerima bahwa memang ini adalah perintah Allah. Karena tadi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mungkin bisa kita akhiri bahwa prioritas itu berbeda. Jadi sebenarnya kan kalau seorang pengawas radiasi, inspektor nuklir itu menuntut nanti tiap Ramadan dia hanya ada di masjid, maka pengawasan nuklir tidak jalan. Petugas damkar juga begitu. Kalau dia cara mengisi Ramadannya seperti para kiai, para ustadz, tentu kalau ada kebakaran tidak ada yang menangani. Dokter juga begitu. Siapa saja yang society-nya bisa berhenti. Jadi koki atau juru masak dan sebagainya itu menyediakan layanannya untuk masyarakat. Jadi kalau setiap orang lalu berhenti untuk dalam rangka untuk meraih Ramadan dengan cara yang kita berada di masjid terus-menerus, maka layanan publiknya bisa terganggu. Saya kira begitu, dan mohon maaf ini baru disiapkan tadi pagi karena bayangan saya hanya ngomong 10 menit, Pak Kanta itu di masjid, jadi saya tidak terpikir untuk menyiapkan apapun. Demikian, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jazi atas paparannya. Sangat penting sekali ini buat kami semua mengetahui bahwa iman kita saja kadang-kadang boleh untuk dilepaskan sementara jika itu mengancam jiwa kita. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Jazi, bahwa sebelum adanya susu formula, menyusui itu kan bisa dibilang lebih utama, lebih penting. Bahkan boleh jadi nggak berpuasa.
Nah, ini pertanyaan dari Bu Linda ini, jika dalam kondisi menyusui tidak dapat berpuasa, apakah hanya membayar fidyah saja atau tetap menggantikan puasanya jika kondisi sudah memungkinkan untuk membayar puasa? Ya. Nah, saya tidak tahu jawabannya karena biasanya setelah menyusui itu kan 2 tahun ya. Ya apa? Di surat apa itu ya? Tapi yang menarik, mohon maaf saya tidak teringat ayatnya. Yang menarik dalam ayat menyusui itu yang digunakan adalah gender laki-laki. Ini surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Yang digunakan adalah gender laki-laki. Nah, ada yang menerjemahkan bahwa itu maknanya adalah yang menyusui adalah istrinya, ibunya, ibu dari bayi itu, tetapi yang bertanggung jawab untuk menyusui itu suaminya. Maknanya adalah kualitas susuannya itu harus baik sehingga kewajiban para suami itu untuk bekerja sehingga memperoleh makanan yang bergizi sehingga bayinya itu memperoleh gizi melalui susu ibunya ya. Itu apa namanya? Karena bayi itu kan masa depan kita. Kalau itu soal pertanyaan ini ditanyakan kepada para ustadz saja. Karena ini persoalan teknis ritual. Tapi pemahaman saya kalau ibu-ibu menyusui 2 tahun ya nggak bisa kan, kita nggak bisa nyaur tuh membayar hutang puasa untuk beberapa tahun yang lalu kan. Yang bisa itu tahun antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Jadi sebelum Ramadan itu datang, kita harus sudah menyelesaikan hutang-hutang kita di Ramadan sebelumnya. Nah, saya tidak tahu kalau itu hutangnya sudah beberapa waktu yang lalu. Kalau menurut saya ya kalau ada opsi fidyah, ya fidyah saja karena nanti mungkin bisa mempengaruhi bayinya ya kalau ibunya berpuasa. Ya, bisa saja itu memang sudah ada di dalam kitab-kitab, tapi saya kira untuk lebih jelasnya ya kepada para ustadz yang membidangi itu saja. Ya. Baik. Satu pertanyaan lagi sih Pak, ini dari Bu Anissa Pak. Ya. Skala prioritas mana yang lebih dahulu antara membayar nazar dengan membayar hutang kepada manusia? Skala prioritas mana yang lebih dahulu? Ya kalau bisa dua-duanya dibayar gitu. Oh, ya. Nazar ya. Nazar itu juga bisa berarti hutang, tapi kalau nazar itu kepada diri sendiri kan. Jadi ada opsi juga kalau kita itu tidak membayar nazar itu ada kafarot ya. Ada kafarot. Misalnya mau bernazar menaik gunung mana itu ya. Ini naik gunung Merapi tanpa jaket, itu kan gila itu kan. Di atas dingin ya. Terus Anda tidak bisa melakukan, mestinya ada sesuatu yang bisa untuk cover. Tapi kalau utang kepada orang lain itu ya harus dibayar. Utang kepada orang lain soalnya, karena itu kan ini kan dia sudah berbuat baik ya, kawan kita meminta. Ya, ketika jatuh temponya, kita harus mengembalikan. Kalau nggak bisa ya kita memberitahu, ya memberitahu. Jangan kalau mau utang itu merengek-rengek tapi butuh ditagih itu ngamuk-ngamuk. Itu kan haknya orang yang ngutangi ya. Haknya, atau kemudian ada orang yang mau hutang terus kawannya nggak mau ngasih ya. Ya misalnya saya mau hutang ke Pak Bambang Setiabudi, Pak Bambang aku pinjam 100.000, lalu Pak Bambang nggak ngasih, saya ngamuk-ngamuk, oh teman dipinjami 100.000 aja kok nggak mau, itu nggak benar. Ya memang kalau Pak Bambang nggak mau hutang nggak masalah, itu haknya Pak Bambang kan. Dan kemudian kan ketika saya hutang ke Pak Bambang, lalu Pak Bambang nagih saya ngamuk-ngamuk lagi. Itu tidak benar. Jadi itu utang itu harus dibayar, dan hak kepada orang lain saya kira lebih prioritas daripada hak kepada diri sendiri. Mungkin itu silakan diverifikasi kepada ustaz-ustaz yang menekuni. Ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Jazi Eko Istianto yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kajian Ramadan
di Masjid Al-Hidayah. Kami informasikan bahwa insya Allah besok pada tanggal 2 Ramadan juga ada kajian ba'da zuhur yang akan diisi oleh Ustadz Muhammad Faisal yang berjudul Perjalanan Arwah Ketika Berpisah dari Jasad. Baiklah, jemaah sekalian, marilah kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafarah masjid, kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kanto, ini saya uploadkan file saya, ceramah saya di Pak. Matematik Undip, kemudian juga yang ini saya siapkan tadi pagi untuk sahabat ini ya. Ini ada 2 file ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, kemudian kita semua bisa menjalani puasa ini dengan baik dan banyak yang kita. Demikian, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Pak Kanta. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang, Mas Kanta. Assalamualaikum. Mohon pamit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk meng-end meeting forum ini. Masih download Mas, bentar Mas. Ya? Lagi download kayak? Oh, Iya. download baik, silakan. Lagi download ini apa? Makalah Filenya ya, Pak? ya. Oke. Iya. Oh, udah nih.